Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Puspita Lestari, NIM 190321110022 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil review saya mengenai analisis struktur, perilaku, dan kinerja pasar pada komoditas padi dan cabai. Berikut ini video penjelasannya. Pada jurnal pertama yang berjudul Analisis Struktur Perilaku dan Kinerja Pasar atau Struktur Conduct and Market Performance, komoditi padi di Desa Bungaraya dan Desa Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Nah, pada Kabupaten Siak ini menjadi salah satu kabupaten dengan produksi dan luas panen terbesar di Provinsi Riau. Produksi padi sawah tertinggi di Kabupaten Siak ini terdapat pada Kecamatan Bungaraya. Nah, padi ini, khususnya padi sawah, itu merupakan salah satu komoditas yang sangat cocok untuk dikembangkan di daerah ini. Pada tahun 2014, produksi padi sawah di Kecamatan Bungaraya mencapai 22.819,25 ton dengan luas panen sebesar 4.408 hektar. Nah, luas panen dan produktivitas tanahan ini menjadi faktor utama dalam meningkatkan produksi padi. Namun, dengan tingkat produksi yang begitu tinggi, ternyata tidak diimbangi dengan harga jual yang memadai, sehingga pendapatan petani itu masih relatif rendah sebagai akibat dari pembentukan harga beras yang kurang transparan oleh pelaku pasar yang terlibat dalam pemasaran padi. Nah, dalam hal ini, lembaga pemasaran yang terlibat juga mempengaruhi harga yang akan diterima oleh para petani, di mana dengan semakin banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran hasil produksi, maka semakin rendah harga yang akan diterima oleh para petani. Keadaan ini akan menyebabkan besarnya biaya distribusi margin pemasaran yang tinggi. Pada umumnya, petani di sini tidak terlibat dalam saluran pemasaran produk, sehingga nilai tambah pengolahan dan perdagangan produk pertanian hanya dinikmati oleh para pedagang. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk menganalisis struktur, perilaku, dan kinerja pemasaran beras di Kabupaten Bungaraya. Nah, pada metode penelitian ini menggunakan metode survei di mana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara secara langsung dengan petani dan lembaga pemasaran padi yang dimana terpilih sebagai sampel. Nah, sedangkan data sekundernya didapatkan atau diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang tertulis yang menyangkut dengan tujuan penelitian. Nah, untuk lokasi penelitian sendiri ditentukan secara surposif. Pada analisis data pada saluran pemasaran dianalisis secara deskriptif, sedangkan struktur pasar, perilaku pasar, dan juga kinerja pasar dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Pada hasil penelitian, untuk poin saluran pemasaran, di sini diketahui ada 3 jenis saluran pemasaran padi, di mana pada saluran pertama yaitu petani, pedagang pengumpul, dan pedagang besar. Nah, pada saluran kedua yaitu petani dan pedagang pengumpul. Pada saluran ketiga yaitu petani dan pedagang besar. Berikutnya yaitu analisis deskriptif struktur pasar padi. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, jumlah pelaku pasar dan hambatan keluar masuk pasar. Nah, untuk jumlah pelaku pasar di sini jumlah petani padi di Desa Bungaraya itu sebanyak 420 petani dan di Desa Kemuning Muda sebanyak 442 petani. Nah, di sini ada 2 jenis lembaga pemasaran yaitu pedagang pengumpul dan pedagang besar. Nah, pedagang pengumpul yang ada di Desa Bungaraya itu sebanyak 12 orang dan pedagang besar sebanyak 5 orang. Nah, sedangkan di Desa Kemuning Muda terdapat 6 orang pedagang pengumpul dan pedagang besar sebanyak 4 orang. Nah, untuk hambatan keluar masuk pasar, nah di sini dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bungaraya terdapat kebebasan pedagang dari luar desa yang bisa masuk pasar. Nah, hal ini disebabkan karena mayoritas para petani tidak memiliki keterikatan pada para pedagang. Petani bebas menjual padinya ke pedagang yang mereka inginkan. Nah, sedangkan di Desa Kemuning Muda itu terdapat hambatan di mana dari luar desa untuk masuk pasar. Nah, hal ini disebabkan karena petani dan pedagang di desa Kemuning ini memiliki hubungan dalam bentuk keterikatan. Nah, hal ini dikarenakan petani sebelumnya telah berhutang dengan pedagang baik dalam bentuk uang maupun barang.
Berikutnya yaitu analisis kuantitatif pada struktur pasar. Nah, di sini dilihat dari nilai rata-rata market share dan konsentrasi rasio pedagang pengumpul di Desa Bunga Raya adalah 0,08 dan 8,3%, yang dimana artinya tidak ada satu pedagang pengumpul yang memiliki konsentrasi rasio di atas 95%. Nah, di sini nilai indeks Herfindahl di Desa Bunga Raya sebesar 0,1070 untuk pedagang pengumpul dan sebesar 0,2181 untuk pedagang besar, yang artinya nilai indeks Herfindahl lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Maka pasar padi yang terbentuk di sini adalah pasar oligopsoni. Nah, sedangkan di Desa Kemuning Muda, nilai rata-rata market share dan konsentrasi rasio pedagang pengumpul yaitu 0,16 dan 16,67%, yang artinya tidak ada satu pedagang pengumpul yang memiliki konsentrasi di atas 95%. Nah, di sini nilai indeks Herfindahl sebesar 0,2095 untuk pedagang pengumpul dan sebesar 0,2506 untuk pedagang besar, yang dimana artinya nilai indeks Herfindahl lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, maka pasar yang terbentuk adalah pasar oligopsoni. Berikutnya yaitu perilaku pasar. Praktek penentuan harga padi di Desa Bunga Raya, yaitu petani dapat melakukan tawar-menawar pada saat melakukan penjualan ke para pedagang, dan petani juga bebas menjual padi mereka ke pedagang yang menawarkan harga yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan petani yang ada di Desa Bunga Raya tidak memiliki keterikatan kepada para pedagang. Sedangkan praktek penentuan harga padi di Desa Kemuning Muda, petani harus menerima dengan harga yang telah ditetapkan oleh para pedagang besar, karena mayoritas petani di Desa Kemuning Muda ini telah terikat dengan pedagang besar yang ada. Nah, berdasarkan hasil analisis korelasi antara harga di tingkat petani dengan harga di tingkat pedagang yang menjual dalam bentuk beras di Desa Bunga Raya dan Desa Kemuning Muda adalah berkorelasi sedang. Nah, berikutnya yaitu kinerja pasar. Nah, di sini pada margin pemasaran di Desa Bunga Raya dilihat dari 3 saluran pemasaran, yaitu pada saluran pemasaran 1, margin di tingkat pedagang pengumpul sebesar 955 per kilogram, dan margin di tingkat pedagang besar sebesar 4.734 per kilogram, sehingga total margin pada saluran pemasaran 1 yaitu 5.689 per kilogram. Nah, pada saluran pemasaran 2, margin di tingkat pedagang pengumpul sebesar 1.777 per kilogram, dan saluran pemasaran 3, margin di tingkat pedagang besar sebesar 4.734 per kilogram. Nah, untuk margin pemasaran di Desa Kemuning Muda dilihat dari 3 saluran pemasaran, yaitu pada saluran pemasaran 1, margin di tingkat pedagang pengumpul sebesar 937 per kilogram, dan margin di tingkat pedagang besar sebesar 4.684 per kilogram, sehingga total marginnya di sini sebesar 5.621 per kilogram. Nah, pada saluran pemasaran 2, didapat margin di tingkat pedagang pengumpul sebesar 1.758 per kilogram, dan pada saluran pemasaran 3, margin di tingkat pedagang besar sebesar 1.802 per kilogram. Untuk kesimpulannya sendiri, di sini dapat disimpulkan bahwa pada struktur pasar padi di Desa Bunga Raya dan di Desa Kemuning Muda mengarah pada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, perilaku pasar padi di Desa Bunga Raya dan Desa Kemuning Muda juga mengarah pada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, sedangkan kinerja pasar padi di Desa Bunga Raya dan Desa Kemuning Muda yang dilihat dari margin pemasaran, biaya pemasaran, dan keuntungan di tiap lembaga pemasaran padi di Desa Bunga Raya dan Desa Kemuning Muda diperoleh keuntungan terbesar oleh pedagang yang melakukan lebih banyak fungsi pemasaran dengan mengeluarkan lebih banyak biaya pemasaran. Pada jurnal 2, yaitu jurnal pembanding, di sini dengan judul Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Nah, di sini Bali menjadi salah satu provinsi yang mayoritas penduduknya berpencaharian sebagai petani. Nah, salah satu daerah penghasil cabai yang cukup besar yaitu Kecamatan Kintamani, di mana cabai menjadi komoditas unggulan. Nah, terdapat beberapa desa di Kecamatan Kintamani sebagai daerah potensial penghasil cabai. Salah satunya yaitu Desa Bayung Gede. Nah, produksi cabai di Provinsi Bali di sini dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami fluktuasi. Nah, pemasaran menjadi hal yang penting dalam menjalankan usaha tani. Dalam hal ini, pemasaran akan berjalan baik dan efisien apabila informasi tentang produk dapat diketahui oleh semua pihak, baik informasi jenis komoditas, mutu, harga pasar, dan ketersediaan. Nah, dengan demikian, dengan melihat kondisi petani cabai, dengan produk utama yaitu cabai dan sudah menjadi mata pencarian mereka, maka besar keingintahuan untuk dikaji mengenai bagaimana sistem pemasaran dengan melakukan penelitian pada struktur, perilaku, dan kinerja pasar cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar komoditas cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Sedangkan metode penelitiannya sendiri di sini, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur, perilaku, dan kinerja pasar. Populasi dalam penelitian ini yaitu petani cabai yang berjumlah 30 orang, yang dimana dengan penetapan responden secara sensus. Nah, metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa terdapat 3 jenis saluran pemasaran cabai pada petani cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Di mana pada saluran pemasaran 1 itu terdiri dari petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan konsumen. Pada saluran pemasaran 2 terdiri dari petani, pedagang pengepul antar kota, pedagang pengecer di kota, dan konsumen. Nah, pada saluran pemasaran 3 terdiri dari petani, pedagang pengumpul antar pulau, supplier, dan hotel. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat diferensi produk cabai. Hambatan keluar atau masuk pasar terdiri dari keuntungan biaya mutlak berupa permodalan, karakteristik produk yang mudah rusak, mengalami beberapa hambatan seperti pendistribusian dan terbatasnya persediaan cabai, serta persaingan yang dialami antar pedagang. Nah, untuk hubungan atau koordinasi vertikal di sini berbentuk integrasi. Nah, untuk struktur pasar pada penelitian ini adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu struktur pasar duopoli karena hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Pada perilaku pasar, untuk praktik fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran yaitu fungsi pertukaran berupa jual beli cabai, fungsi fisik berupa pengangkutan dan penyimpanan sebelum cabai dipasarkan, dan fungsi fasilitas berupa sortasi dan pengemasan. Untuk strategi harga adalah SOP atau Standar Operasional Prosedur, harga yang ditentukan berdasarkan rekomendasi dari petani dan markup standar. Meskipun demikian, setelah adanya harga, tetap terjadi tawar-menawar antara petani dengan pedagang pengepul sampai tercapai kesepakatan harga. Nah, untuk strategi produk yang dilakukan oleh petani yaitu aktivitas yang berasal dari bawah atau produsen menuju ke arah atas atau konsumen melalui lembaga pemasaran yang disebut dengan aktivitas vertikal. Nah, untuk informasi sendiri, informasi yang digunakan meliputi informasi statistik seperti siapa yang melakukan aktivitas pemasaran, contohnya seperti petani cabai yang dimana sebagai produsen. Untuk informasi psikologi yaitu seperti mengapa konsumen membeli produk cabai yaitu digunakan sebagai salah satu bahan untuk memasak. Sedangkan informasi dinamis seperti memaparkan proses jual beli cabai dan model pengembangan atau pengambilan keputusan. Untuk kerjasama yang dilakukan hanya terjadi antara petani dengan pedagang pengepul karena ada keterikatan. Kesepakatan antara keduanya menyebabkan adanya keterikatan pada petani cabai dengan pedagang pengepul. Namun, pedagang pengepul bukanlah pihak yang membiayai atau memberikan modal kepada para petani sehingga kerjasama yang dilakukan murni karena keterikatan perjanjian. Berikutnya yaitu kinerja pasar. Berdasarkan hasil Femershare menunjukkan besarnya bagian harga yang diterima oleh petani terhadap harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Besarnya farmer share pada saluran pemasaran 1 yaitu 86,96%, saluran pemasaran 2 80%, dan saluran pemasaran 3 57,14%. Pada hasil efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran 1 sebesar 3,38%, pada saluran pemasaran 2 sebesar 7,15%, dan pada saluran pemasaran 3 sebesar 8,32%. Keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran pada saluran pemasaran 1 sebesar 1.222 per kilogram, pada saluran pemasaran 2 sebesar 1.400 per kilogram, dan pada saluran pemasaran 3 sebesar 6.339 per kilogram. Pada masing-masing saluran pemasaran cabai, baik saluran pemasaran 1, 2, maupun 3, menunjukkan bahwa pemasaran cabai sudah efisien, sebab biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan cabai lebih rendah dari nilai produk yang dipasarkan, dan margin pemasaran tidak terlalu besar perbedaannya. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan dari hasil penelitian pada pasar di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dapat disimpulkan bahwa struktur pasar cabai adalah persaingan tidak sempurna bentuk duopoli. Perilaku pasar cabai berpengaruh terhadap corak pasar persaingan tidak sempurna, dan kinerja pasar yang diukur berdasarkan analisis margin pemasaran, farmer share, dan efisiensi pemasaran sudah baik dan dapat dikatakan efisien.
Yang terakhir yaitu komentar. Di sini setelah saya melakukan review terhadap 2 jurnal, komentar saya yaitu pada jurnal 1 menyebutkan bahwa data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan pada jurnal 2 tidak disebutkan data apa yang digunakan, apakah data primer atau data sekunder atau bahkan keduanya. Nah, pada analisis struktur pasar di jurnal 1 dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu analisis market share dan analisis indeks Herfindahl, sehingga dapat diketahui secara nyata bentuk struktur pasar yang sebenarnya. Nah, sedangkan untuk jurnal 2 hanya dilakukan dengan melihat saluran pemasarannya saja atau dengan metode kualitatif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.